Ini orderan bang. Ini aja. Yang cewek kan tolong nak bantu kan depan enggak. Marida Deanova Safrina, istri Mandala Soji, tiba-tiba jatuh pingsan di sela wawancara dengan juru warta di halaman Pengadilan Negeri Pontianak Rabu siang 11 September lalu. Marida Deanova yang mengenakan setelan jas warna pink muda itu tampaknya syok setelah mendengar gugatan balik dari manajemen hotel Golden Tulip Pontianak yang dibacakan di ruang pengadilan dengan gugatan perdata hingga ratusan miliar rupiah. Mandala yang tengah begitu emosional memberi respon atas langkah gugatan pihak hotel pun terkejut dan langsung berusaha membopong sang istri ke dalam mobilnya. Belakang aja, ya. Enggak ambil dari sini kan dorong kan. Ini belakang pihak hotel, coba lihat apa aja, coba lihat. Kita itu datang jauh-jauh. Sambut kan. Abang Mandala, abang masuk sini bang. Ya enggak panas-panas ya bang. Kisru antara presenter Mandala Soji dan pihak hotel Golden Tulip Pontianak mencuat sejak Desember 2023 lalu. Kasus ini bermula saat Mandala Soji bekerja sebagai MC dalam sebuah acara yang digelar di hotel tersebut. Kala itu ia diberitahu pihak panitia bahwa batas menginap sampai tanggal 9 Desember 2023 lalu. Namun tiba-tiba barang-barang Mandala dikeluarkan pihak hotel pada 8 Desember 2023 tanpa izin darinya. Ia pun meradang, apalagi kala itu Mandala menyebut pakaian mereka dibiarkan berantakan begitu saja di lobi. Sejak kasus itu mencuat hingga viral, menurut kubu Mandala tak ada sedikit pun itikat baik pihak hotel, hingga akhirnya Mandala melaporkan pihak hotel ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Serentetan sidang pun digelar. Beberapa kali Mandala dan sang istri bahkan harus bolak-balik Jakarta Pontianak untuk memberi kesaksian. Berulang kali untuk minta mediasi sama mereka, tapi nggak pernah. Ya. Kita udah pernah sebelum sidang ini ada namanya sidang mediasi, Pak. Ya, saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pontianak sama pengacara saya, tapi apa? Pihak hotel nggak pernah datang, ownernya ataupun GM-nya ataupun perwakilan langsung nggak ada, yang ada pengacara. Niatnya apa coba? Meski sejumlah kesaksian sudah diutarakan di ruang sidang, tapi pihak hotel belum jua menunjukkan sikap empatinya, apalagi berusaha mengajak untuk mediasi. Celakanya, alih-alih mengajak damai, pihak hotel malah menggugatnya secara perdata karena merasa telah dicemarkan nama baiknya akibat pemberitaan yang sudah beredar. Tak tanggung-tanggung, pihak hotel menggugat perdata dengan nilai ganti rugi yang cukup fantastis, yakni 100 miliar rupiah. Di ruang pengadilan, Marida Deanova pun sempat menangis mendengar tuntutan yang dibacakan pengacara pihak hotel. Dan puncaknya, ia harus pingsan di sela wawancara. Gak ada itikat baik percuma. Gitu loh, kalau ada itikat baik mana? Tunjukkan dong, kan kita mana? Gak ada sama sekali. Yang ada menyalahkan saya terus. Anda tahu nggak, dia tuh gugat saya 100 miliar. Coba jelaskan, Pak. Nah, jadi kami mengajukan gugatan, mereka lakukan rekonvensi namanya gugatan balik, ya kan? Seharusnya kan tidak demikian, karena bisnisnya mereka itu bisnis hospitality kan, pelayanan. Harusnya bukan menggugat balik, justru harusnya mengklirkan keadaannya ini. Ini kan terkesan tidak ada penyelesaian gitu loh, dari pihak mereka ini terkesan menantang gitu loh. Rasa sakit hati karena merasa diperlakukan tak adil sebagai konsumen, lalu mendapatkan balasan gugatan seolah membuat hati, pikiran dan tenaga Mandala, terutama Marida istrinya, dibuat remuk redam. Apalagi untuk menghadapi kasus ini, Mandala dan istrinya harus bolak-balik Jakarta. Lantas mungkinkah setelah insiden pingsan di depan halaman Pengadilan Pontianak ini, pihak hotel akan berempati menempuh jalur mediasi sebagaimana disarankan majelis hakim, atau tetap melangkah maju dengan gugatannya? Benarkah karena terlanjur sakit hati, Mandala juga siap meladeni gugatan perdata, seraya akan terus membawa kasus ini menuju putusan pengadilan final? Ini kita belum ada jawaban dari prinsipal. Niat baik apa coba? Nggak ada niat baik. Kalau dia niat baik dan gugatan dia dupliknya dia itu pasti akan niat baik. Nggak ada, dia gugat saya 100 miliar. Saya ini cuma masyarakat sipil, Mas.
Kalau dengan kondisi seperti ini. Makanya tadi saya emosi, Mas. Saya punya alasan emosi itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia menggugat saya dan menggugat istri saya 100 miliar. Coba tunjukin bukannya. Ada semuanya. Oke. Untuk gugatan dari Itu maksudnya apa coba? Kita ini kan konsumen. Saat kasus saling gugatan antara Mandala Soji dan pihak Hotel Golden Tulip makin pelik, di Jakarta setelah 13 Agustus 2024 lalu, artis Bunga Zainal diperiksa penyidik Polda Metro Jaya guna melengkapi kesaksian dan bukti laporannya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan teman dekatnya sendiri, yakni pasangan suami istri inisial ACD dan SFS. Terduga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini hadir di Polda Metro Jaya ditemani kuasa hukumnya kemarin. Lantas seperti apa kesaksian terduga pelaku? Benarkah pelaku sudah menghabiskan uang senilai puluhan miliar dari hasil tipu-tipu investasi bodong yang merugikan Bunga Zainal? Pemeriksaan ini seharusnya dipanggil tanggal 9 September. Tapi karena keterbatasan dan lain hal, jadi baru bisa dipenuhi oleh terlapor. Jadwalnya itu mereka minta ke penyidik hari ini tanggal 12 September jam 10. Aliran dana itu dipakai untuk apa, seperti apa, karena memang banyak pihak-pihak lain yang memang tidak terlibat dalam case ini tapi dijadikan alasan gitu loh. Saat pelaku diperiksa polisi melalui akun Instagramnya, istri Sukdev Singh ini juga ikut membocorkan bagaimana tampang pelaku yang diduga telah menipu dan menggelapkan uangnya senilai 15 miliar dengan tipu-tipu lewat investasi bodong. Pada postingannya Bunga menulis, "Datang ke Polda gayanya macem preman, tangan masuk kantong celana, datang telat, terus disuruh buka masker alasan lagi sakit. Datang sama lawyernya katanya nggak ada uang tapi bisa bayar lawyer. Mending daripada bayar lawyer, lo bayar dulu uang-uang korban," tulis Bunga menumpahkan rasa jengkelnya. Tahapan demi tahapan udah semuanya dilakukan sama polisi, dari pelaporan, dari buat laporan, terus juga pemeriksaan terhadap saya sebagai korban dan juga saksi-saksi dari korban. Tadi pagi datang dan juga sampai malam ini terlapor juga masih dalam proses pemeriksaan, sudah lebih dari 8 jam juga ya, dan kemungkinan masih sangat berlanjut. Ya, Bunga sendiri dan suami sesungguhnya diberi kesempatan oleh polisi untuk bertemu langsung pelaku di Polda Metro Jaya. Namun, keinginan Bunga untuk bertemu urung dilakukan karena larangan sang suami. Sebaliknya, Sukdev Singh malah menyuruh Bunga untuk melakukan untuk perawatan diri. Arahan Sukdev itu terkuak melalui postingan Bunga. "Suamiku bilang mending aku perawatan aja mempercantik diri. Soalnya dari awal kasus ini aku benar-benar gak ada mood buat ngerawat diri dan energi udah habis-habisan buat kasus ini. Ya Tuhan, bersyukur banget pas lagi kena musibah tapi suami dan anak-anak luar biasa supportnya. Mereka gak sekalipun marah sama aku," tulis Bunga. Kayak mental saya gak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener gak mau ketemu anak-anak saya kan. Ya dikondisikan ya, karena kan mungkin ini kan masih panjang, dia juga nanti saya tanya mau ketemu nggak sama terlapor ya. Tak lupa Bunga juga selalu memuji sang suami yang dianggap sebagai garda terdepan dalam masalah ini. "Apalagi suamiku, @sukdev21apr. Ya Tuhan, dia benar-benar garda terdepan banget buat aku. Benar-benar ngurusin masalah ini dan kuatin mental aku, sampai urusan kuku aja dia yang paksa buat ke salon. Dan selalu bilang istrinya harus cantik terus buat dia. Dia selalu bilang aku harus sehat, itu yang paling penting," tutup Bunga membanjiri pujian untuk sang suami. Saya lihat sih memang karena dari awal tidak ada itikat baik, makanya proses ini kan bergulir dan ini jadi laporan polisi. Ya, tampaknya Sukdev khawatir istrinya stres setelah kehilangan uang yang begitu banyak. Apalagi dari luapan kekesalan Bunga, ia seolah sudah tak punya harapan uangnya akan kembali. Tapi mungkinkah uang puluhan miliar milik Bunga dan suaminya hingga korban lain sudah habis dalam sekejap? Benarkah pelaku sudah tak punya aset untuk menggantikan kerugian yang dialami Bunga dan korban lain? Benarkah Bunga hanya ingin pelaku dipenjara karena sudah tak bisa lagi diharapkan untuk bisa mengembalikan uang miliknya? Saat ini kasus sedang didalami oleh rekan-rekan dari penyelidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Waktu proses mediasi kan memang ada janji-janji untuk mengembalikan uang ya Bu ya. Ada, terus bentuknya seperti apa gitu. Terus kita tunggu nih realisasinya sampai 2 minggu, bahkan 1 minggu, kita tunggu 2 minggu. Minggu ketiga nggak ada, ya udah.
didoain aja semoga kasus ini cepat selesai, kasus ini bisa segera dituntaskan, artinya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya, dan terlapor atau pelaku penipuan ini bisa segera ditetapkan menjadi tersangka dan juga diberi hukuman seberat-beratnya.